hari Minggu, kembali lagi di ibadah Miracle Kids. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kakak akan bercerita tentang pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami serta telinga kami sehingga kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berikan telinga kami seperti seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 dan 2. Pada suatu hari sebelum Yesus naik ke surga, dia sedang makan
bersama dengan para muridnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Apa yang kamu dengar adik-adik? Bunyinya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tahukah adik-adik Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah pribadi yang baik yang akan menjadi penolong yang serupa dengan Kristus. Itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16 ya adik-adik. Coba kita baca kembali dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita percaya Yesus naik ke surga, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas adik-adik dan orang-orang percaya. Siapa yang mau jadi saksi Tuhan Yesus adik-adik? Pastinya adik-adik mau jadi saksi Tuhan Yesus. Jadi jangan takut kalau jadi saksi Tuhan Yesus, karena kita akan diberi kuasa oleh Roh Kudus. Sekarang kita masuk dalam bacaan Kitab Para Rasul 2, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ini yang judulnya tentang Pentakosta, itu adalah berdirinya gereja dengan ditandai turunnya Roh Kudus. Di ayat 1, ketika tiba harinya Pentakosta, semua orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat. Orang percaya semakin banyak dan mereka semua sehati untuk beribadah dan berdoa bersama di Yerusalem. Pada waktu mereka sedang beribadah dan berdoa, tiba-tiba turunlah dari langit. Apa itu? Kita baca di Kisah Para Rasul 2 dan 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Di ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kakak mau tanya, turunnya Roh Kudus ada berapa tanda ya? Ya, ada 2. Apa saja adik-adik? Yang pertama, tiupan angin keras. Dan yang kedua, nampak lidah-lidah seperti nyala api. Api itu apa adik-adik? Api itu melambangkan penghakiman Allah dalam kitab Imamat 10 ayat 2. Jadi orang-orang yang tidak percaya pada hari Pentakosta akhirnya akan dihukum. Nah, setelah kejadian itu, Petrus pun bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu untuk diapa? Dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri untuk dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah banyak. Kira-kira berapa adik-adik? Ada 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam
pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kesimpulannya adik-adik, pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya adalah membaptis mereka. Yesus Kristus juga membaptis orang percaya dengan Roh Kudus ke dalam suatu persekutuan yang indah bersamanya. Jadi adik-adik, anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, tetap setia, tekun, bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan jangan lupa harus menjadi saksi Yesus dimanapun kalian berada. Ya, oke adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum itu kita berdoa ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Biarlah kami belajar menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, jangan lupa ya dibaca